Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul kita pada sore hari yang berbahagia ini adalah apa tadi? Muharram ya. Muharram ya? Oke. Nanti malam ibu-ibu mau memperingati Muharram. Ibu ketua requestnya tentang Muharram juga. Jadi kok sama ya Bu? Mungkin versinya beda Zah. Ayo udahlah Muharram lagi aja. Oke, hari ini kita membahas tentang Muharram sesuai dengan request ibu ketua kita. Kita belajar sedikit. Satu Muharram kapan Bu? Oh tahu ya hari ini ya. Teman saya bilang 3 hari lagi ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebentar lagi akan berakhir 1 Muharram. Karena saya sering sampaikan pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari maghrib. Jadi maghrib kemarin sampai maghrib ini adalah 1 Muharram. Nanti habis maghrib sudah 2 Muharram. Makanya kemarin kalau baca doa awal tahun dan akhir tahun, doa akhir tahun itu sebelum maghrib kemarin. Awal tahun setelah maghrib kemarin, tadi malam. Ini kita udah mau masuk tanggal 2 Muharram. Maka kalau nanti malam ibu memperingati yang namanya bulan Muharram berada pada tanggal 2 Muharram. Paham ya? Nah, kenapa dia dinamakan tahun baru Hijriah? Karena di tahun itu Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ceritanya kan Rasulullah itu dakwahnya 23 tahun lamanya. Jadi kalau ada ustadz yang dakwahnya udah 23 tahun, itu udah mirip-mirip kayak Rasulullah. Nah, ya, secara waktu, saya masih ada waktu lebih kurang 4 tahun lagi untuk mencapai dakwah 23 tahun. Karena saya dakwah 19 tahun. Ya kalau mau mirip-mirip tipis jadilah, ya kan? Nah, lebih kurang 4 tahun lagi. Jadi Rasulullah itu dakwahnya 23 tahun lamanya. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Totalnya adalah 23 tahun. Makanya ayat-ayat yang turun di Mekah itu namanya surat Makkiyah dan ayat-ayat yang turun di Madinah itu namanya surat Madaniyah. Dia dibagi 2. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ibu-ibu, kalau kiai saya pernah bilang, kalau kalian kesulitan dalam satu perkara, maka berpindahlah kepada perkara lain. Maka kiai saya itu paling senang dengan orang yang hijrah. Kalau kalian di pesantren, hijrahlah kuliahnya kemana? Entah ke Jogja, entah ke luar negeri, entah kemana. Karena biasanya hijrah itu akan menuai kemenangan. Itu sama dengan Rasulullah. 13 tahun Rasul dakwah di Mekah nggak sukses. Akhirnya pindah ke kota Madinah. Jalan kaki 450 kilo dari kota Mekah ke kota Madinah. Lebih kurang Pekanbaru, Padang Panjang. Jalan kaki Jalan kaki. Usia Rasul hijrah itu 53 tahun. Ibu berapa usia? Ada yang 53 tahun? 53 tahun salah. Iya betul 53 tahun. Kan diangkat jadi Rasul usia 40. Kemudian 13 tahun dakwah di Mekah, usia 53 tahun berjalan kaki dari Mekah ke Madinah. Ya Allah, 450 kilo. Dari sini ke pasar loket berani jalan kaki enggak? Dari sini ke pasar loket banyak jalan kaki enggak? Rasul umur 40 tahun diangkat jadi Rasul, 53 tahun hijrah berjalan kaki 450 kilo. Nah, coba bayangkan tuh. Lewat mungkin Pekanbaru Padang. Lewat ya Bu? Lebih jauh ke Padang ya Bu? Lebih jauh lagi dari Padang. Oh Pasaman. Jalan kaki Bu. Nggak ada muka-muka jalan kaki ini ke masjid aja saya sanggup. 450 kilo. Jalan kaki 450 kilo. Bahkan lebih parah lagi pakai unta pula. Unta itu minta ampun lambat jalan.
jalan unta bagaimana? Lambat betul. Nah, saya sering bilang, kenapa orang dulu itu kalau hijrahnya pakai unta, kalau unta itu sanggup gak makan, gak minum 21 hari. Karena dia ada cadangan makanan di punuknya. Maka harusnya, maaf ya, cadangan lemak. Makanya orang-orang yang gemuk itu sebenarnya dia sanggup gak makan sebenarnya. Cuman rasa laparnya itu terlalu tinggi karena lambungnya sudah semakin besar. Tapi sebenarnya dia ada energi cadangan makanan. Makanya katanya kalau diet lapar-lapar dikit nggak ada masalah. Justru lemaknya yang akan menjadi sumber energi dan akhirnya lemaknya turun, kan gitu. Sama dengan unta itu ada lemak. Lama-kelamaan ketika dia tidak makan 21 hari, itu berat badannya bisa turun drastis. Tapi setelah itu kalau dia makan 100 liter juga, minum 100 liter juga. Jadi yang banyak cadangan lemak aman lah tak makan. Iya, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu 450 kilo. Unta itu sanggup nggak makan, nggak minum 21 hari, dan unta itu sanggup membawa bahan makanan 1 ton. 1 ton. Jadi kalau sekarang kita itu berdagang, kan buka lapak, buka kedai, buka toko, sewa ruko. Kalau dulu enggak. Kalau dulu orang berdagang itu untanya aja yang ditegakkan. Nanti di atasnya ditaruh bahan dagangan. Terbayang ya? Unta jadi lapak. Iya. Unta tuh jadi kedai 1 ton. Nah, coba bayangkan. Dan karena atas izin Allah, unta itu bisa berjalan dengan beban 1 ton dan kemudian kakinya tidak terbenam ke tanah. Coba bayangkan unta, kakinya kecil ya, takkan pernah terbenam. Coba, luar biasa. Makanya kalau menengok unta saja kurang beriman, talah. Bahkan unta itu adalah hewan padang pasir. Dia bisa menengok, dia bisa melihat walaupun matanya tertutup, karena dia hewan padang pasir. Kalau kondisi berperang, supaya matanya tak kena pasir, dia tutup tapi dia bisa nengok. Kita terbuka pun tak bisa nengok juga. Itulah unta. Jadi bayangkan 23 tahun total Rasulullah itu berdakwah dari usia 40 tahun sampai 63 tahun. 13 tahun di Mekah nggak sukses. Akhirnya pindah ke Madinah berjalan kaki dengan unta. Dan jalan kakinya itu bukan jalan dari sini ke Robinson, bukan bu. Jalan kakinya itu naik gunung, turun gunung. Kan dia hijrah dengan Abu Bakar kan. Jadi ini gunung, Rasul naik dulu. Rasul di atas, Abu Bakar di bawah. Nanti Rasul lihat di bawah. Kalau situasi aman, maka dia akan teriak, ya Abu Bakar aman. Maka Abu Bakar baru naik. Lalu Rasulullah turun. Rasulullah turun, Abu Bakar lagi yang di atas. Kalau aman, dia persilakan Rasul naik ke bukit selanjutnya. Jadi yang di atas bukit, itu menengok orang kafir Quraisy. Masya Allah. Makanya kalau ibu pergi umrah, kita dari jalan, kita nengok orang mendaki ke Gua Hira itu nampak. Nampak aja Pak. Begitu, naik bukit, turun bukit. Naik gunung, turun gunung. Masya Allah. Ya, hijrah. Dari Mekah ke Madinah. Kenapa hijrah? Karena kehidupan tak tahan. Jadi kalau ibu ada di satu kota, rezeki udah tidak lancar, pindah tidak ada masalah. Kehidupan tak tahan bu. Kenapa tak tahan? 13 tahun di Mekah dihina, dicaci maki, pindah ke Taif. Di Taif lebih parah lagi. Riwayat mengatakan Rasul pernah dakwah ke kota Taif. Taif itu 1,5 jam dari Mekah. Kalau dulu Taif itu 1,5 jam dari Mekah, lebih kurang 60 sampai 70 kilo. Ke Bangkinang jalan kaki bu. Nyampe di Bangkinang tuh pura-puranya. Nyampe di Bangkinang bukannya diterima oleh orang Bangkinang, oleh orang Taif, tapi malah dihina, dicaci maki. Suatu ketika Rasul masak kurma, dia rebus kurma dalam jumlah yang ganjil. Jadi kalau masak kurma tuh mesti ganjil ya. Kalau makan kurma tuh ganjil, tidak boleh genap. Kalau genap dia jadi karbohidrat. Kalau ganjil dia jadi obat. Jadi nanti kalau orang pulang umroh, main ke rumahnya makan kurma, setelah itu makan mau pulang ambil 2. Tidak boleh kata Nela genap dah ganjil ati gol ya sampai 7. Ya.
Rupanya ketika dia pergi ke tempat kurmanya, ternyata udah bercumpur kurmanya dengan tai unta. Dan itulah kondisi orang Taif. Bahkan Fatimah pernah berkata, sering aku menengok Rasulullah pulang ke rumahnya, berdarah dahinya sampai berdarah ke sepatunya. Nah, ini luar biasa. Ya, jadi ditunjukin, dipukulin. Ya, itu udah sering terjadi. Tapi Rasul tidak membalasnya. Bagaimana mau membalas? Mereka rame. Akhirnya karena nggak tahan, Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nyampe di kota Madinah, ketemu dengan Masjid Kuba yang sekarang. Dulu itu Kampung Kuba. Namanya Kampung Kurma. Punya 2 orang yang kembar. Akhirnya Rasul mandi di situ. Dan akhirnya mereka mewakafkan tanahnya untuk dibangun Masjid Kuba seperti sekarang. Maka kalau ibu pergi umroh, di belakang Masjid Kuba itu masih ada air mengalir tempat pemandian Rasul sampai sekarang. Cuman kadang-kadang ditutup, kadang-kadang dibuka. Semoga bisa umroh akhirnya melihat itu, amin. Ya, tempat pemandian Rasulullah di belakang Masjid Kuba. Artinya, ketika Rasul menginjakkan kakinya di kota Madinah pertama kali, saya ulangi, ketika Rasul menginjakkan kakinya di kota Madinah pertama kali, itulah tanggal 1 Hijriah. Berarti hari ini adalah hari di mana Rasul bermalam di Masjid Kuba selama 4 hari sebelum masuk ke kota Madinah. Jadi Kuba itu belum Madinah, dia 4 kilo sebelum masuk kota. Perbatasan kota. 4 kilo lagi baru masuk kota Madinah. Paham ya? Kayak Rimbo Panjang Panam lah. Rimbo Panjang UIN. Sebelum perbatasan. 4 kilo, itulah Masjid Kuba. Madinah itulah di UIN tuan. Jadi hari ini adalah Rasul masih bermalam. Hari ini adalah Rasul masih bermalam di Masjid Kuba. Ya. Jadi pada intinya adalah Rasulullah SAW kemarin, hari ini, besok dan lusa bermalam di Masjid Kuba. Bermalam di rumahnya di Kuba. Itulah yang bisa kita bayangkan. Maka 1 tahun dakwah Rasul di Madinah langsung sukses. Itu maka akhirnya Rasul diterima. Memang dakwah di Mekah itu lebih susah dibanding di Madinah. Sampai sekarang aja karakter orangnya memang beda. Di Mekah itu memang agak pemarah sedikit. Di Madinah itu lembut. Karena situasi geografis juga. Mekah itu situasinya perbukitan. Memakan emosi naik turun bukit. Kalau Madinah itu datar, tenang, orangnya baik-baik, beda. Ya, beda sekali. Nah, sampai sekarang itu biasa, ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jadi apa amalan yang bisa kita lakukan di tahun baru Hijriah ini? Yang pertama, kita disunahkan melakukan puasa Tasu'a dan Asyura. 9, 10 Muharram atau 27, 28 Juli atau hari Kamis, Jumat. Paham? Ulang. Saya ulangi. Kita dianjurkan berpuasa Tasu'a dan Asyura. Puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram atau 27 Juli atau hari Kamis. Ini tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 19. Tanggal 27 nanti, pokoknya gini aja lah. Tanggal 27 nanti lakukan puasa Tasu'a namanya. Apa namanya? Tasu'a. Sengaja aku makan sahur puasa Tasu'a lillahi ta'ala. Iya, 9 Muharram atau 27 Juli atau hari Kamis. Yang kedua, 10 Muharram atau 28 Juli atau hari Jumat. Niatkan puasa Asyura. Sengaja aku makan sahur puasa Asyura lillahi ta'ala. Maaf, hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Itu adalah anak dari Abu Bakar. Hadis kalau diriwayatkan dari Aisyah itu pasti sahih. Ya, rata-rata sahih. Aisyah pernah berkata bahwa Asyura ini tadinya adalah puasanya orang Quraisy dan diamalkan oleh Rasulullah. Dan Rasul tidak pernah meninggalkan puasa Asyura. Sampai
sampai turun perintah puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu turunnya tahun kedua Hijriah. Berarti udah 2 tahun Rasul tinggal di Madinah, baru turun perintah puasa Ramadan. Jadi yang ustadz ibu yang sering ngomong itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu turun tahun kedua Hijriah. Itu turun bukan di Mekah, itu ayat Madaniyah. Jadi di Mekah orang belum lagi puasa. Makanya Khadijah itu nggak puasa ya. Karena Khadijah udah meninggal di Mekah. Sementara perintah puasa Ramadan itu turunnya di Madinah. Jadi udah 2 tahun Rasul punya KTP di Madinah, itulah Ica-Ica ya. Maka turunlah perintah puasa Ramadan. Jadi Khadijah itu tidak puasa Ramadan. Karena dia udah meninggal duluan. Khadijah itu tidak sholat. Karena perintah sholat Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu saat setelah Khadijah meninggal. Tapi janganlah ibu, kalau gitu nggak usah sholat lah, Khadijah nggak sholat yang gitu. Tapi kan waktu itu perintahnya belum ada. Maka Khadijah masuk surga karena hartanya. Jadi puasa Asyura ini dulu adalah puasa sebenarnya yang juga diamalkan oleh orang Quraisy, diamalkan oleh Rasulullah sampai ada perintah puasa Ramadan. Ketika ada kewajiban puasa Ramadan, maka Rasul kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang tidak berpuasa, dan kalau sahabat banyak yang berpuasa karena kebiasaan di masa lalu, Rasul mendiamkan, maka dia menjadi sunnah. Paham ya? Dalam agama Islam itu ada yang namanya syar'u man qablana. Apa namanya? Syar'u man qablana. Ini kita naik sedikit, kaji sedikit, naik makom sedikit, sebentar. Ini informasi aja. Ada syariat umat terdahulu yang kita masih pakai sampai sekarang. Contoh misalnya puasa Daud. Puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu bukan syariat Nabi Muhammad. Itu syariat umat Nabi Daud. Tapi masih kita pakai sampai sekarang. Contoh puasa Asyura, itu syar'u man qablana. Dipakai oleh orang Quraisy, kita amalkan sampai sekarang. Contoh tawaf. Orang Yahudi dulu tawaf juga. Cuman di dalam Ka'bah itu dulu ada berhala. Lata, Mana, Uzza, Wusta. Nama berhalanya. Pakai nama. Emang ibu aja yang pakai nama. Berhalanya namanya mantap. Lata, Uzza, Mana, Wusta. Jangan ingat lagi nama berhala. Itu saya aja lagi ingat ya. Jadi berhala itu letaknya di dalam Ka'bah. Lalu mereka keliling tawaf, ya keliling mereka tawaf. Orang Yahudi tak pakai baju. Lalu ketika Rasul hijrah ke Madinah, kemudian kekuatan mulai mantap, maka Rasul pergi ke Mekah, namanya Fathul Mekah, menaklukkan kota Mekah. Bayangkan di Mekah dihina, pindah ke Madinah, setelah mantap kekuatan di kota Madinah, balik ke Mekah dan membebaskan kota Mekah. Ingin ngajak perang, itulah ibaratnya. Ingin mengamankan. Tapi tahukah ibu, ketika Rasul mengadakan Fathul Mekah, memenangkan kota Mekah, itu orang Yahudi semuanya perempuan disuruh masuk ke rumah. Silakan perempuan sembunyi. Kami tidak ingin ribut. Kami hanya ingin kita damai dan tidak ada kekerasan. Jadi kalau Islam yang mulai perang, tidak ada warga sipil yang luka. Tidak ada yang luka. Kalau ibu baca, tengok film Fathul Mekah, itu aman. Maka cuman berhala itu dihancurkan, akhirnya diganti dengan tawaf menggunakan pakaian ihram. Itulah namanya syar'u man qablana. Ada syariat umat terdahulu yang masih kita pakai sampai sekarang, dan ada juga syariat umat terdahulu yang tidak kita pakai sampai sekarang. Contoh, dulu kiblat kita ke Aqsa, sama dengan orang Yahudi. Maka kalau ibu ke Mekah, ke Madinah, ibu akan nengok namanya Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain itu adalah masjid 2 kiblat. Kenapa dinamakan masjid 2 kiblat? Karena Rasul itu waktu itu kiblat kita masih ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Lalu kemudian Rasul sholat 4 rakaat, 2 rakaat pertama Rasul menghadap ke Aqsa. Lalu 2 rakaat kedua turun wahyu dari malaikat Jibril. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Lalu rakaat kedua, ketiga dan keempat, Rasul belok dan menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram.
Jadi namanya Masjid Kiblatain, Masjid dua kiblat. Nah, sejak itulah kita memindahkan kiblat kita dari Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, itu syariat umat terdahulu yang kita tak pakai sampai sekarang. Ada yang kita pakai, di antaranya Asyura. Paham? Pertama, lakukan puasa Tasu'a dan Asyura. Yang kedua, di bulan tanggal berapa Asyura? 28. Tanggal berapa Tasu'a? Kenapa ada Tasu'a? Khaliful Yahud, supaya beda dengan orang Yahudi. Makanya kita Tasu'a dan Asyura. Makanya kenapa laki-laki pada masa Rasul cukur kumis, panjangkan jenggot? Kenapa? Laki-laki disuruh cukur kumis, panjangkan jenggot pada masa Rasul. Zaman sekarang jangan ngoyo, kalau nggak ada jenggot jangan dipanjang-panjangkan. Ya. Kenapa? Khaliful Yahud, membedakan diri dari orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu panjang kumis, panjang jenggot. Supaya beda saja. Kenapa perempuan itu pada masa Rasul alaikumus sauda wal baida 'inda shalah? Disunahkan kalian hitam putih ketika sholat. Hitam putih aja. Supaya apa? Supaya beda dari orang Yahudi. Kalau sekarang bunganya, mukenanya polkadot, bunga-bunga, berenda-renda, ya kan tidak perlu lagi membedakan diri. Jadi itu tujuannya. Kenapa mesti membedakan? Biar tahu mana kawan, mana lawan. Karena situasi berperang, itu maksudnya. Dah. Yang kedua, kita di bulan Muharram dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Ibu-ibu, sedekah ini luar biasa. Saya sering sampaikan kepada jemaah, ibu sedekah lebih baik sedikit tapi terus menerus daripada banyak tapi terputus. Berkali-kali saya sampaikan, ada orang sedekah 60.000 satu bulan dibandingkan 20.000 satu hari, dibandingkan 2.000 satu hari, mana lebih baik 2.000 satu hari atau 60.000 satu bulan walaupun jumlahnya sama? Mana lebih baik? Kenapa? Karena kalau kita masukkan uang 2.000 sehari ke dalam kotak amal, maka itu membiasakan diri kita memberi. Memberi itu harus dibiasakan. Karena kalau nggak dibiasakan nggak bakal jadi. Karena memberi itu berat. Makanya letakkan uang itu di tangan, jangan di hati. Kalau letak di hati, nanti uang hilang, uang keluar, hati sakit. Jadi memberi itu harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan nggak jadi. Makanya idza arada khairan falisur'ah. Kalau ingin berbuat baik cepat, jangan pikir-pikir. Kalau dipikir-pikir nggak bakal jadi. Bulan depan saya mau ngasih mertua saya lah uang 1 juta. Menjelang bulan depan kasih enggak ya, kasih enggak ya, kasih enggak ya. Kasih enggak ya, kasih enggak ya. Anda usah lagi, dia jahat. Enggak jadi dia. Makanya cepat. Pas melakukan kebaikan cepat. Jangan banyak pikir. Ada jemaah saya nanya, Zah, saya mau bantu teman saya. Karena dia lagi susah. Tapi saya tengok, dia jahat, Zah. Ya Allah, jahat nggak jahatnya dia bukan urusan ibu. Yang penting ibu sedekah. Kalau ibu sedekah, ibu tetap dapat pahala yang sama, meskipun dia jahat. Kadang-kadang kita nggak jadi sedekah bukan karena orang itu tak baik, tapi setan menggoda kita untuk menganggap orang itu jahat. Akhirnya kita nggak jadi sedekah. Makanya kalau mau sedekah itu jangan pikir-pikir. Dipikir-pikir nggak bakal jadi. Oi, kata Ustazah Nela, kalau sedekah itu besar pahalanya. Saya buat duit 100.000. Pas mau masuk kotak amal, masukkan aja. Jangan ditengok duit tunde. 5 kilo berasnya nih mah ya. Ujung-ujungnya 50.000 aja lah. Lumayan nih paket datanya. Ujung-ujungnya 2.000 terus. BBM naik berkali-kali, bawang merah, bawang putih naik, sedekah naik 2.000 terus. Kecuali ibu-ibu yang di sini. Gitu. Jadi intinya kalau mau berbuat baik itu memang tak boleh pikir-pikir. Lewat pengemis. Dimintanya sama kita. Kalau kita mau kasih. Ini kadang-kadang ngasih ndak suuzon ya. Saya sering nyetir sama teman saya mau ngasih yang di jalan apa namanya? Boneka-boneka itu apa namanya? Badut. Apa pula hukumnya? Ndak ada masalah. Apa pula hukumnya?
Nah, kita kasih dia. Kata teman saya, nel. Apa tuh? Itu bisa jadi orang kaya tuh, Mas. Nggak iya tuh, doh. Saya bilang, kamu nih sedekah nggak gosipkan orang, iya. Kan gitu. Kalau kamu mau kasih aja. Kalau nggak, diam. Jangan nggak sedekah malah suuzon. Kalau dia ternyata kaya dan mapan, itu urusan dia dengan Allah. Kalau dia ternyata memang susah, kamu tetap ribah. Coba. Jadi kalau mau kasih, kalau enggak jangan banyak ngomong. Walaupun mungkin juga ada orang yang suka minta-minta ke pesantren. Datang dia ke rumah, Bu, kirim untuk pesantren ini, Bu, ya kan? Kadang-kadang suaminya mau sedekah. Datang istrinya, Bang. Jangan lagi, Bang. Ngapa tuh? Entah ya, entah enggak tuh, Bang. Kan itu bisa di-print, bisa dibuat aja, Bang. Sedekah enggak, gosip ya. Jadi kalau mau kasih, kalau enggak diam. Insyaallah in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik kembali kepada diri kita. Kalau kita berbuat jahat kembali pula kepada diri kita. Jadi kalau mau sedekah, kalau enggak diam, udah. Ini mau ngasih orang buta. Enggak mungkin kita tanya, Pak, buta enggak? Kalau buka lu cuma tanya, kalau buta aku kasih enggak? Jadi enggak mungkin kan. Sekarang itu fenomena tuh banyak. Di masjid-masjid, banyak musola masjid yang hanya ingin memberi zakat kepada orang yang sholat dan ke masjid. Ngapain dia dizakatkan saja? Dia nggak sholat. Sholat nggak sholatnya dia urusan dia sama Allah. Yang penting kalau dia fakir miskin selagi dia Islam dia wajib dizakati. Kan hukum itu ada mafhum mukhalafah. Maksud turunnya ayat bahwa ketika kita zakat dengan orang yang sholat, harapan kita dia beriman. Ketika kita zakat dengan orang yang tak sholat, harapan kita dia bisa bertaubat. Kan gitu aja. Justru karena banyak pikir-pikir, nggak akan jadi kita nih sedekah. Bukan ibu-ibu tuh jauh. Kok gitu kali ibu nengok saya nampak. Ya gitu ya. Jadi usahakan sedekah tuh jangan jangan dipikir-pikir. Dan nggak perlu nengok orangnya. Kadang-kadang syaitan tuh membuat kita nggak jadi loh sedekah. Ya. Wih, kepanjangan. Udah jam 5:30 lewat. Gimana nih Bu Ketua? Coba ya kita persingkat aja. Kita naik gigi 4. Ya gitu ya. Jadi perbanyak sedekah. Masukkan ke kotak amal subuh-subuh. Atau kotak celengan di rumah. Nanti setiap Jumat boleh dibagikan. Atau sekali sebulan terserahlah. Yang penting upayakan sedekah walaupun sedikit. Yang pertama adalah apa namanya tadi? Taswa dan Asyura. Yang kedua perbanyak sedekah. Yang ketiga, karena bulan Muharram adalah bulan diangkatnya dosa-dosa kita, maka perbanyak istighfar dan sayyidul istighfar ketika kita berada di bulan Muharram. Tapi kalau ibu-ibu mau, saya kasih satu doa supaya doa kita ini supaya dosa-dosa kita ini bisa diangkat oleh Allah. Nanti setiap habis salat baca 3 kali supaya dosa-dosa kita bisa diangkat oleh Allah. Dia bunyinya gini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba semua. Allahumma lagi. Allahumma lagi. Innaka afuun lagi. Lagi. Allahumma innaka afuun lagi. Tuhibbul afwa lagi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Kapal oleng kapten. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Lagi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Fa'fu anni. Fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca itu artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Itu doa selain istighfar supaya Allah angkat dosa-dosa kita. Yang pertama, lakukan puasa Tasyrik dan Asyura. Yang kedua, perbanyak sedekah. Yang ketiga, baca zikir yang tadi. Setiap hari, setiap habis sholat. Yang keempat, perbanyak melakukan sholat sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti salam kanan, salam kiri, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Sholat sunat taubat itu bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Karena sholat sunat taubat itu adalah salah satu jenis sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Ingat, cara mohon ampun kepada Allah adalah sebutkan kesalahan kita. Semakin kita tahu salah kita, semakin Allah akan maafkan kita. Jadi sebutkan kesalahan kita. Misalnya seperti ini, ya. Ya Allah, maaf ya Allah, saya nyiram bunga masih pakai daster. Maaf ya Allah, masih suka ngomongin aib orang. Maaf ya Allah, masih suka ngeluh. Maaf ya Allah, masih suka marah-marah sama suami, ngomong kasar sama anak. Sebutkan supaya Allah angkat tuh dosa-dosa kita. Oke? Insyaallah. Oke, 3 menit terakhir, nomor 5, perbanyak ziaratul kubur, ziarah kubur. Suatu ketika Rasul jalan di antara 2 kuburan. Kuburan sebelah kanan ada mayat yang sedang disiksa karena kencing tak cebok. Kuburan sebelah kiri, maaf, ada mayat yang sedang disiksa karena kencing berdiri. Lalu Rasul jalan di antara 2 kuburan itu. Bertanya Abu Bakar dari belakang, "Ya Muhammad, engkau sedang apa?" Apa kata Muhammad? "Saya sedang membersihkan kuburan ini." "Ngapain kau bersihkan kuburan ini ya Muhammad?" Apa kata Muhammad? "Saya ingin meringankan beban siksa ahli kubur." Apa makna? Jangankan mendoakan, membersihkan kuburan saja, membersihkan kuburan saja, meringankan siksa. Lalu Rasul ambil air putih, Rasul siram di atas kuburan itu. Bertanya lagi Abu Bakar, "Ngapain kau ambil air putih dan kau siram ya Muhammad?" Apa kata Muhammad? "Saya ingin memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur sampai air ini kering." Maka adat Indonesia tidak bertentangan dengan syariat. Kita kan kalau ke kuburan kita bersihkan, betul? Itu ringan siksa kuburnya. Siram pakai air, berhenti malaikat menyiksanya. Makanya kuburan itu jangan dikasih atap. Kenapa? Karena setiap air hujan yang jatuh, itu mayat takkan disiksa sampai air itu kering. Makanya hujan itu rahmat bagi sekalian alam, rahmat bagi makhluk, rahmat bagi orang yang telah meninggal dunia. Ustazah, makam kiai-kiai itu kan pakai atap. Kiai itu pakai atap, tiap hari orang jenguk dia. Kalau kita tak ada orang jenguk, apa yang menyelamatkan kita lagi? Paham ya? Jadi maksudnya kayak gitu. Ya, lakukan itu termasuk perbanyak zikir, perbanyak sholawat. Kalau haid tidak biasa puasa Tasyrik dan Asyura, bisa memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, memperbanyak doa, memperbanyak sedekah dan zikir-zikir yang tadi saya sebutkan. Ingat, ini momentum. Ini momentum Ramadan dan Muharram. Ramadan saja hari ampunan cuma 10 hari. Muharram hari ampunan itu 30 hari. Makanya hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Alhamdulillah kita belajar hari ini, kita amalkan ini. Sayang kalau kita tidak belajar, momentumnya lewat gitu aja. Kalau bahasa Minangnya, muaram murang, muaram lawak. Tapi akhirnya kita nggak ngerti. Alhamdulillah, selamat mengamalkan. Semoga Allah mudahkan ibu-ibu semua untuk mengamalkan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa ala hazihi niyah al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika